Puji Tuhan, saya teringat Bapak dan Ibu, di tanggal 1 Januari 2023 saya pernah berkata bahwa saya mendapatkan nubuatan dari Tuhan bahwa akan terjadi krisis ekonomi, khususnya di Indonesia. Dan saya masih ingat waktu saya mendapatkan ini, saya agak berhati-hati karena saya berpikir bahwa kita ini tidak boleh sembarang bicara. Kalau sesuatu itu bukan dari Tuhan, jangan kita hanya karena mau mencari sensasi atau mencari like, subscriber dan sebagainya, kita berkata-kata sesuatu yang buat viral supaya orang akan mau nonton video kita. Kalau kami tidak, Bapak dan Ibu, kami tidak mau mengatasnamakan Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Nah, begitu saya mendapatkan nubuatan itu, saya mengamati dan melihat dari bulan ke bulan. Sekarang kita ini, Bapak dan Ibu, ada di bulan Agustus. Dan saya boleh melihat, Bapak dan Ibu, apa yang nubuatan dari Tuhan itu terjadi. Memang kelihatannya itu sepertinya negatif. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa kalau itu memang dari Tuhan, pasti terjadi. Saya melihat di bulan Mei tahun 2023, pabrik Adidas di Tangerang di Banten itu tutup dan PHK 5.000 orang. Kemudian lagi ada PT Panarup Industri di Tangerang, Banten juga tutup. Ada terjadi PHK sebanyak 1.400 orang. Toko buku Gunung Agung yang saya dari remaja, saya melihat toko buku ini sudah ada di Jakarta, tutup dan melakukan PHK 220 orang karyawan secara sepihak. Bapak dan Ibu, itu baru Indonesia. Belum yang terjadi di Amerika juga tak kalah parah. Dan saya lihat baru berjalan 5 bulan di berita dikatakan ada 168.243 orang menganggur karena di PHK. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau berkata, kalau sesuatu itu dari Tuhan, itu pasti terjadi. Saya teringat dengan firman Tuhan di Yeremia pasal 14, ayat 13 sampai dengan 15. Saya akan membacakan. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang memantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu begini firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Bapak dan Ibu, ini firman Tuhan. Maka sebab itu saya mau berkata, ada hari-hari ini orang tidak takut akan Tuhan. Mereka berani menjual nama Tuhan demi banyak subscriber, demi banyak like, demi banyak orang nonton videonya. Padahal Tuhan nggak pernah berkata demikian. Sesuatu yang kadang negatif itu, belum tentu Anda berkata itu dari setan. Kadang kalau itu memang benar nubuatan dari Tuhan, seperti saya bilang, pasti akan terjadi. Dan kita nggak bisa berkata bahwa nubuatan itu adalah sesuatu yang selalu baik, bagus, enak didengar, mengandung damai sejahtera. Tapi justru saya mau berkata, bahkan Alkitab berkata pun bahwa perang, kelaparan dan sebagainya, kalau itu nubuatan dari Tuhan, itu pasti terjadi. Dan itu bukan hal yang negatif, tapi itu atas seizin kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita ini kepada para hamba Tuhan yang mengaku-ngaku nabi, pastikan bahwa apa yang Anda nubuatkan itu berasal dari Tuhan. Dan jangan kita mengeluarkan sebuah nubuatan hanya untuk menyenangkan orang. Kita
yang adalah nabi, kita ini bergerak sesuai dorongan Roh Kudus. Dan saya percaya apa yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan suruh sampaikan, itu yang kita sampaikan. Lebih dari itu, kita jangan menambah. Itu yang benar. Nah, saya mau berkata kepada kita, khususnya kita umat Kristen, orang yang percaya sama Tuhan. Kalau kita terima berita-berita seperti begini, nah, Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan saya percaya bahwa kalau ini dari Tuhan, bahwa dikatakan akan terjadi krisis ekonomi, itu yang akan terjadi. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau berkata begini, segala yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi, kita terima. Satu, kita tidak pernah berhenti untuk berdoa untuk bangsa ini. Itu sisi yang kita harus miliki sebagai anak Tuhan. Kita tidak menerima sebuah berita, kita tidak menerima sebuah nubuatan begini lalu kita menyerah. Tetap kita dalam posisi kita udah tahu itu pasti akan terjadi, di mana kita melihat sekarang yang namanya orang menjual banyak, pembelinya sedikit, dan akibatnya Bapak dan Ibu boleh melihat ada begitu banyak pedagang di pasar Tanah Abang dimanapun mereka semua mengeluh. Mengeluhkan apa? Mengeluhkan orang yang belanja itu sedikit. Nah, saya mau berkata kalau kita menghadapi begini, itu justru harus memicu kita untuk kita semakin mendekat pada Tuhan dan percaya kepada Dia. Berdoa supaya ekonomi Anda, Tuhan tetap berkati di masa krisis ekonomi yang terjadi. Saya percaya bahwa orang berharap sama Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Saya berdoa buat Bapak dan Ibu sekalian, supaya Bapak dan Ibu sekalian dalam pekerjaan, aktivitas bisnis, perdagangan apapun yang Bapak dan Ibu lakukan, Tuhan tetap pelihara dan berkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.